Para awak akhirnya menjadi jasad hidup yang akan menemani sang kapten mengelilingi 7 samudra sampai akhir zaman. Audio Jungle. Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini sebagai video pembuka, aku akan membahas tentang kapal hantu yang biasa disebut dengan Flying Dutchman. Bagi kalian pencinta film SpongeBob SquarePants, pasti kalian sudah tidak asing dengan kapal hantu berwarna hijau yang nama kapalnya itu adalah Flying Dutchman. Kapal hantu yang dikutuk harus mengarungi 7 samudra untuk selama-lamanya sampai akhir zaman. Kapal hantu ini akan terlihat dari kejauhan dan terkadang diselingi dengan cahaya redup. Bahaya dari kapal ini sendiri, biasanya mereka akan menyerang para pelaut dengan imajinasi menyeramkan, yaitu dengan adanya kapal hantu raksasa yang menembus kapal mereka tersebut. Menurut tulisan George Barrington, pada tahun 1700, ada sebuah kapal muncul, gumpalan awan hitam, dan kemudian menghilang. Nah, ada juga yang bilang nih teman-teman, kalau Flying Dutchman itu bukan kapal, melainkan nama pelaut. Tapi ada juga yang bilang kalau Flying Dutchman adalah nama kapal dari pelaut tersebut. Nah, kita kembali lagi ya ke versi Kapten Bernard Fogg, di mana Flying Dutchman itu merupakan nama kapal dari Kapten Bernard Fogg tersebut. Diceritakan, Fogg mendapat kemasyhuran dari Belanda ke Jawa dengan kecepatan yang luar biasa. Dan pada zaman itu pula, hal-hal berbau mistis itu masih sangat kental. Dan diduga juga kalau Fogg itu bekerja sama dengan iblis. Nah, pada perjalanannya menuju Tanjung Harapan, sang kapten mengalami gangguan cuaca buruk yang terjadi, di mana ombak menggulung dengan sangat besar, petir menyambar-nyambar, dan diselingi dengan hujan yang besar. Nah, kan awak kapal tuh menyadari nih bakal ada bahaya yang besar mengancam mereka, dan mereka meminta untuk sang kapten menghentikan pelayaran. Akan tetapi, kapten tuh menolak, dan dia kata kayak gini nih, "Aku bersumpah tidak akan mundur dan terus menembus badai untuk mencapai tujuanku, atau aku beserta awak kapalku akan terkutuk selama-lamanya." Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba badai dan petir menyambar kapal mereka hingga mereka kewalahan menghadapi kekuatan alam yang sangat besar tersebut. Dan ucapan sang kapten tadi menjadi kenyataan, dan terkutuklah kapal Kapten Fogg bersama dengan para awaknya. Dan para awak akhirnya menjadi jasad hidup yang akan menemani sang kapten mengelilingi 7 samudra sampai akhir zaman. Nah, makanya teman-teman jangan sering berkata-kata atau bersumpah palsu barangan kalau enggak kejadiannya kayak gini nih. Tapi ada juga nih versi lain dari cerita ini. Ada yang bilang kalau kejadian ini nih terjadi pada tahun 1641. Ada yang juga bilang kejadian ini terjadi pada 1680, sampai ada juga nih yang bilang kejadian ini terjadi pada 1729. Nah, pada waktu itu tuh terusan Suez belum ada. Bagi yang kalian yang nggak tahu apa itu terusan Suez, cek aja ya di Google, oke? Nah, jadi kan terusan Suez kan belum ada tuh. Nah, jadi kalau zaman-zaman dulu kapal-kapal Eropa yang mau berdagang ke arah Asia itu harus mengelilingi benua Afrika terlebih dahulu. Dan pada saat itu kan kapal orang zaman dulu tuh masih pakai tenaga manusia gitu kan. Pada saat itu Tanjung Harapan itu masih menjadi daerah tersulit untuk dilalui. Nah teman-teman, lokasi Tanjung Harapan ini sendiri berada di antara perbatasan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Nah, mengapa disebut Tanjung Harapan? Samudra Atlantik itu kan dingin tuh. Nah, ketemu sama Samudra Hindia yang panas. Nah, jadi membuat gelombang arus di sana itu sangat besar dan memiliki arus yang ganas. Apalagi tuh kan zaman dulu tuh kapal-kapal para awak dulu tuh masih pakai tenaga manusia gitu kan. Nah, jadinya
lebih kewalahan. Beda dengan zaman sekarang kan sudah semua alat-alat tuh sudah pakai mesin gitu. Dari situlah tuh disebut dengan Tanjung Harapan karena daerah itu memiliki arus yang terganas pada zaman. Cerita Kapten Vanderdicken. Pada waktu itu, Kapten Vanderdicken yang dimana waktu itu dia berlayar bersama sang istri tercinta. Sang kapten menjadi korban keganasan dari Tanjung Harapan. Dimana waktu itu sang kapten akan menuju Pulau Jawa dan di tengah-tengah jalan tepatnya di Tanjung Harapan, kapal sang kapten berputar-putar di area Tanjung Harapan dan tertelan oleh arus laut di Tanjung Harapan tersebut. Karena frustasi tidak mampu keluar dari arus tersebut, sang kapten menjadi gila dan akhirnya membunuh istrinya sendiri. Tidak berhenti di sana, sang kapten bersumpah akan keluar dari arus tersebut. Nah, dalam sumpahnya tuh yang kayak gini nih. Walau sampai kiamat, aku akan menemukan jalan keluar dari laut ini. Nah, katanya gitu teman-teman. Padahal kapal dia tuh sudah tidak mampu lagi melewati arus tersebut karena berbeda kan dengan kapal yang sekarang yang sudah aku sebut. Kalau kapal zaman dulu kan masih pakai tenaga manusia dan sekarang kan sudah menggunakan alat-alat mesin yang canggih. Catatan penampakan yang sudah ditemukan oleh para pelaut. Pada tahun 1835, ada sebuah kapal Inggris yang melihat kapal hantu yang melaju sangat kencang dan kemudian kapalnya menghilang begitu saja. Nah, ada lagi pada tahun 1881, 3 awak kapal HMS Beacon melihat sebuah kapal hantu. Dan kemudian ini kan cerita tuh sama teman-temannya kalau mereka tuh, "Wih, aku tadi melihat kapal hantu." Gitu kan. Tapi pada keesokan harinya mereka bertiga meninggal secara mendadak. Nah, katanya bagi mereka yang menemukan atau melihat kapal hantu tersebut merupakan awal dari mara bahaya bagi mereka para pelaut tersebut. Tapi konon katanya nih, kalau mau menghindari kapal Flying Dutchman tersebut, para pelaut itu sering menggantungkan tapal kuda di atas layar kapal mereka. Itu untuk menghindari kemungkinan bertemu dengan Flying Dutchman tersebut. Oke teman-teman, itu saja cerita aku hari ini. Jika ada kesalahan kepada Tuhan aku mohon ampun dan kepada kalian aku mohon maaf ya. Dah.